bulan masa pandemi COVID-19 membuat warung makan warteg berada di ujung tanduk. Nah, pandemi COVID-19, saudara, juga membuat sektor ekonomi dan dunia usaha di Indonesia memang terpukul. Banyak kemudian pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM yang susah payah menghadapi bisnisnya yang terhambat. Dampaknya drastis banget, penurunnya banyak banget, ya, antara 50% lebih malah. Pandemi ini omset menurun drastis atau gimana? Dari 100% jadi berapa? Kira-kira aja. Kadang sama sekali nggak ada. Ya sekarang menurun drastis, pasar nggak ada pengunjung. Pandemi COVID-19 adalah tantangan besar bagi pengusaha, baik dalam bidang travel, pendidikan, bahkan kuliner. Protokol kesehatan yang dianjurkan mengharuskan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Kegiatan pendidikan maupun bekerja dilakukan juga dari dalam rumah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dengan adanya fenomena tersebut, inovasi demi inovasi muncul. Dengan mengadopsi bisnis yang telah ada, bisnis yang saat ini telah berjalan adalah The Weekend Food. Bisnis ini berinovasi untuk memberikan rasa baru untuk warga Gringging Raya tanpa harus pergi jauh ke pusat kota untuk membeli makanan yang bervariasi. Cukup dengan dari rumah, pembeli dapat memesan makanan dan diantar langsung ke dalam rumah pembeli. Selain untuk inovasi dengan adanya fenomena tersebut, bisnis ini diciptakan untuk menyegarkan pikiran masyarakat Gringging Raya agar tidak suntuk melakukan kegiatan dari dalam rumah. Bisnis ini bergerak di bidang kuliner, menjual bahan makanan, jenis-jenis topping dan juga makanan siap saji. Dijual secara online dengan sistem pre-order sesuai dengan ketersediaan produk. Berlokasi di Kecamatan Grogol yang terletak 14 km dari kota Kediri dengan jarak tempuh kurang lebih 30 menit. Model bisnis ini adalah white label, yang mana Weekend Food tidak melakukan produksi. Weekend Food hanya melakukan repack agar produk dijual terlihat lebih menarik dan khas. Model bisnis ini dapat meminimalisir terjadinya kerugian. Karena ketika konsumen melakukan pembelian, The Weekend Food baru akan melakukan pembelian ke produsen bahan makanan tersebut. Selain itu, bisnis ini bertujuan dalam rangka membantu UMKM daerah Gringging Raya agar bisa tetap bertahan di masa pandemi COVID-19. Karena The Weekend Food memasok makanan dari UMKM di Gringging Raya yang belum memiliki nama usaha atau pedagang kaki lima yang nantinya akan dikemas ulang oleh The Weekend Food secara menarik sehingga menarik minat pembeli. Segmentasi pasar The Weekend Food. Segmentasi geografisnya, The Weekend Food memilih daerah Banyakan Grogol dan Tarokan atau Kabupaten Kediri Barat sebagai segmentasi utama penjualan dikarenakan daerah tersebut sedang berkembang dampak pembangunan dari bandara. Namun, apabila dapat meluas, bukan tidak mungkin The Weekend Food akan menyebarkan atau menjual ke daerah Kabupaten Kediri yang lain dan juga kota dengan sistem pre-order dan delivery order. Sebagai segmentasi demografis, The Weekend Food menargetkan konsumen makanan tersebut lebih kepada remaja dengan rentan usia 14-24 tahun. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa di atas usia tersebut ikut mengonsumsi The Weekend Food. Lanjutkan dengan analisis operasional. Yang pertama, membuka batch PO atau batch pre-order. The Weekend Food membuka batch pre-order terlebih dahulu di sosial media menggunakan media yang telah sesuai dengan strategi pemasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, rekap pembelian. The Weekend Food meringkas pembelian dari orderan yang telah masuk secara online. Lalu yang ketiga, memasok dari PKL atau pedagang kaki lima. The Weekend Food berkoordinasi dengan pemasok sebelum melakukan pembelian dan pengemasan ulang. Yang keempat, repack. The Weekend Food melakukan repack atau repackaging agar produk terlihat lebih menarik. Yang kelima, pengantaran. The Weekend Food mengantar makanan sesuai dengan alamat yang telah dipesankan. Penetapan harga The Weekend Food. Pada awal penjualan The Weekend Food di minggu pertama, akan ditetapkan sistem promotional pricing untuk menarik minat calon pembeli pada saat awal produk dipasarkan. Selanjutnya, menggunakan strategi market penetration pricing karena penjualan produk diprediksi akan terjual minimal sama dengan kompetitor yang lain. Untuk penetapan harga selanjutnya, dilakukan customer relative pricing untuk menyetarakan dengan penjual lainnya agar tidak merusak harga pasar. Berikut adalah proyeksi 3 tahun The Weekend Food. Pada tahun 2021, revenue atau omset yang didapatkan adalah Rp55.200.000.
dengan barang yang terjual adalah 1.200 pieces yang menghasilkan gross margin sebesar Rp28.740.000 dengan expense sebesar Rp1.250.000. Hal tersebut menghasilkan profit sebesar Rp27.490.000 yang akan digunakan sebagai cash balance. Pada tahun 2022, revenue yang dihasilkan adalah Rp64.400.000 dengan barang yang terjual 1.400 pieces. Hal tersebut menghasilkan gross margin sebesar Rp33.530.000 dengan expense Rp1.600.000. Profit yang dihasilkan adalah Rp31.930.000 yang akan ditambahkan ke cash balance sehingga menghasilkan Rp59.420.000. Pada tahun 2023, revenue meningkat sebesar Rp73.600.000 dengan barang yang terjual 1.600 pieces menghasilkan gross margin sebesar Rp38.320.000 dengan expense Rp1.850.000. Maka profit yang dihasilkan adalah Rp36.470.000 yang ditambahkan ke cash balance sehingga menjadi Rp95.890.000. Selanjutnya investment analysis dengan tingkat investasi 3,75%. Menghasilkan Rp158.952.627 dari net present value yang telah dihitung dan menghasilkan angka positif sehingga The Weekend Food layak untuk dijadikan pilihan investasi. Selain itu, profitability index dari The Weekend Food adalah 38,89 yang mana adalah lebih dari 1, maka bisnis The Weekend Food layak dijadikan pilihan untuk investasi. Jangan takut berjalan lambat, takutlah tidak berjalan sama sekali. Enjoy your meal, vibes like the weekend.